Makanya wudhu itu jangan hanya dipahami untuk membersihkan hadas, untuk bersuci. Gimana sucinya sama wudhu itu? Enggak, ini kalau kita lihat ya, nyatanya juga yang keluar dari hidung kita juga umbel kok kalau pilek. Yang keluar dari kelamin kita juga uyuh kok. Tetapi wudhu itu lebih dari itu, Pak. Sehingga wudhu itu walaupun dia tidak termasuk rukun sholat. Wudhu itu rukun sholat bukan? Bukan kan? Tapi kan harus dikerjakan. Dia adalah pekerjaan yang adanya di luar sholat, tetapi harus dikerjakan. Dan perintahnya seiring dengan perintah melaksanakan sholat, bukan yang lain. Nanti cari di Quran surat Al-Maidah kalau nggak salah, ayat 6 kalau nggak salah ya. Coba dilihat ayat 6 Al-Maidah kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya nggak hilaf ya, takutnya saya lupa. Coba kalau saya ngomong itu dikoreksi gitu loh maksud saya. Ya siapa tahu kan saya salah tuh sama pakai, nanti sama jadi salah juga kayak saya. Makanya saya selalu kalau bicara, tolong saya dikoreksi, tolong saya itu. Jadi manusia kan tempatnya lupa, tempatnya salah, ya kan? Al-Maidah kalau nggak salah, Al-Maidah itu surat ke-5. Coba ayat 6. Saya lupa ayat 6 apa ayat 3. Nggak ketemu. Siapa yang udah ketemu? Siapa yang ketemu? Ya. Ya coba dibaca, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi mamshahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junaban fatahharu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an tayammamu dan toyibang mas sahu biwujuhikum wa aidihum in minhu ma yuridullahu liyaj'ala alaihum min arzi walaki yuridu liyutahhirakum waliyutima nikmatahu alaikum la'alakum tashkurun. Coba artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamunlah dengan debu yang baik atau suci,
usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Itu Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Astagfirullahaladzim. Ada yang mau menanggapi ayat itu? Paham ayat tadi itu yang dibacakan? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Iza kumtum, apabila kumtum kalian berdiri ila sholati untuk melaksanakan sholat, diri untuk melaksanakan sholat, faksilu wujuhakum, yang pertama basuhlah wajahmu. Betul Pak ya? Tolong saya disimak. Ya. Faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofiki, cucilah kedua tanganmu sampai sikut. Oke ya. Wamsahu biru usikum, dan sapulah kepala kalian. Ya. Kemudian wa arjulakum, dan cucilah kedua kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. 4 cuma. Membasuh muka, cuci tangan sampai siku, menyapu kepala. Yang keempat, mencuci kaki sampai mata kaki. Ini kita lakukan pada saat apa? Wudu kan? Berarti wudu itu yang wajibnya cuma 4 ini. Selebihnya sampai nggak lakukan, itu sah wudunya. Di Quran cuma 4 ini. Kemudian di dalam kitab fikih, karena itu bagian dari ilmu syariat, dikemas dalam satu bingkai ilmu fikih. Contohnya Safinatun Najah. Ini namanya apa namanya ya? Wajib ngaji sak pranatane. Kalau kita ngaji Al-Quran, ini termasuk bagian dari ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Makanya ya nggak mungkin kita paham Quran tanpa perabotannya. Ya sama kalau kita mau cari mutiara, nggak mungkin kita nggak belajar ilmu berenang, nggak mungkin bisa dapat mutiara. Nah ini juga begitu, kita mesti belajar ilmu fikih. Nah di dalam ilmu fikih itu di kitab yang tipis saja yang paling mudah buat kita yang dasar, diterangkan arkanul wudu'i sittatun, rukunnya wudu itu ada 6. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan apabila salah satu hilang atau tidak sempurna maka tidak sah semua. Jadi kalau di antara 6 ini salah satunya hilang, wudunya tidak sah. Sama rukun Islam itu salah satu hilang ya Islamnya belum sah. Ya kan? Nah ini masalah. Nah, makanya dia berpikir al-awalu an-niyat. Pertama niat dulu. Kalau tadi kan pekerjaan. Membasuh muka pekerjaan, mencuci tangan pekerjaan, menyapu kepala pekerjaan, mencuci kaki pekerjaan. Tapi inamal a'malu biniat, sesungguhnya pekerjaan apapun tergantung ada pada niat. Sehingga niat didudukkan pada rukun pertama. 2 baru ghusul wajhi. Betul nggak? Baru waksil yadaihi ilal mirfaqo ini, mencuci 2 tangan sampai sikut. Baru masku saya minarosi, menyapu sebagian dari kepala. Nah di fikih baru dikatakan sebagian, karena sebagian boleh di sini, boleh di sini. Pak mau di sini. Nah kalau saya kondangan rambutnya baru dipakein minyak, dijambulin, nanti kalau kondangan jambulnya rusak. Kalau takut jambulnya rusak di sini, kan juga bagian dari kepala. Nah ini apa sih Pak? Oh yang ini ya kepala. Mas Kusai minar roksi. Jadi menyapu sebagian dari kepala. Baru rejla ini ilal ka'bain, kedua kaki sampai mata kaki. Baru 5. Yang ke-6 at-tartibu, harus tertib. Terus ditanya, tertib itu apa? Berurutan itu piye? Tangan se, rai, terus kira. Kan aku iso ngarane, aku urutnya pokoknya tangan se, badangan rai terus
Kepala, habis kepala baru kaki. Urutan saya begitu. Tertib itu. Urut kan? Urut kok. Atau kaki. Ya kan habis kaki kepala tangan, habis tangan cuci muka, kan urut juga. Kalau tertib itu urut. Tertib itu ibda'u bima bada Allah. Mulailah kamu sebagaimana yang dimulai Allah. Kalau Allah memulai dari wajah, ya wajah. Gitu bener. Habis wajah tangan, ya tangan. Nah itu namanya tertib. Jadi tertib itu memulai sesuai dengan apa yang dimulai oleh ibda'u bima bada Allah. Ini adalah aku menjelaskan itu kan mutiara dari surat Al-Maidah kan ini. Nganggo perangkat. Ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sakranatane nggo ngendelake iman tauhid. Jadi ngaji sakranatane itu penting. Kenapa? Keyakinan. Iman, muatno iman. Gini kan? Nggo ngendelake iman tauhid. Terus apa lagi ini? Dikir langsung lo. Jangan lagi. Ada ya apa? Iya dikir langsung. Wajib ngaji sakranatane nggo ngendelake iman tauhid. Terus apa lanjutannya? Kamu loh yang biasa. Dikir langsung lo. Hah? Dikir langsung lo. Jangan jalan, bener? Ya. Jangan coba dieling-eling pratertib ini. Pratertib sebagaimana yang dinyanyikan Gus Dur. Nah, itu. Coba dicari apa? Iya kan? Enak nggak ngaji begini? Nah, itu wudu. Makanya hubungannya wudu dengan sholat ada apa tidak? Justru itu menjadi syarat, bukan rukun. Syarat sahnya sholat satu, bersih badan, pakaian, serta tempat dari najis maupun hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil hanya bisa bersih hilang dengan wudu. Hadas besar dengan mandi, sehingga tadi juga membahas tentang mandi junub. Wudu sama mandi itu pakai apa? Air kan? Kalau kita pakai air lah, kalau nggak ketemu air piye? Tadi dibahas itu. Apabila kamu junub atau kamu dalam perjalanan, kemudian kamu masuk ke tempat jamban, lu buang air kecil atau buang air besar, atau kamu kesentuh wanita, kesentuh perempuan, terus engkau tidak dapatkan air, piye? Ora sholat? Tayamum, pakai air, pakai debu yang bersih. Pakai debu. Terus kalau kita itu hadas besar kan harus mandi. Terus apa cari pasir? Terus kita gulung-gulung kan harus rata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa pasirnya diguyur begitu? Loh, lah iya kita butuh ilmu apa tidak? Betul. Lah iya. Makanya cukup dengan plek tangan sama wajah, ya kan? Itu udah gitu doang. Itu tayamum. Baik wudu maupun mandi cukup dengan itu. Basah enggak, kena debu juga enggak sebelumnya. Cuman bekas-bekas wudu yang nempel. Berarti kan ini bukan kalau semata-mata hanya untuk membersihkan unsur najis atau hadas. Kira-kira hilang apa tidak? Iya. Mau telek nempel ini dibersihkan, kalau ini hilang Pak? Enggak. Saya mampu Pak. Makanya di dalam sholat harus wudu. Jangan hanya dipahami hanya sekedar lahiriahnya, tapi batin. Mengenai taat itu ada dua. Ada taat dohir, ada taat batin. Dan kita diperintah taat ketika berkumpul antara dohir dan batin. Nek sampean kali batinnya tok nggak perlu ngaji barang ini ki. Buat apa ngaji? Tinggal batinnya doang. Nanti di ngajiin aja lah, manggil tetangga. Sholat juga disolatin kan? Gini betul. Makanya taat itu ya lahirnya ya batinnya. Sampean lahirnya tak lu batinnya keluyuran yang dindi.
lahirnya ini wajah tuh wajah iya, batinnya ngadep kemana-mana. Ya kan? Lahirnya ngadep nang Gusti Allah, batinnya golek kunci. Yo ketemu, karena masih menengkat waktu wudhu itu, belum hilang itu. Ke bawah sok, bukan hanya urusan kunci aja, sama pokoknya menyukai sesuatu. Ketika itu kemelekatan itu tidak sampai lepas, akan ke bawah sholat. Apapun yang melekat dalam pikiran dan hati sampean akan ke bawah sholat. Sampean sebelum sholat dipisui karo bojo. Ketika sampean nggak mampu melepas itu waktu wudhu, akan ke bawah sholat. Ya betul. Makanya coba wudhu itu juga dipahami sebagai pelepasan. Melepas segala kemelekatan. Apa kemelekatan? Sesuatu yang melekat dalam pikiran dan hati kita bersih. Jadi ngadep Allah itu benar-benar udah nggak bawa macam-macam. Gitu loh. Kadang-kadang kita itu sholat kayak orang tadarus. Bawa apa? Imam ada bacaannya imam. Lu sampe narep ngadep Gusti Allah apa arep nyimak imame? Lho nek sampean tadarus kapan ngadepe? Jadi ini wajahku wajah iya. Kadang-kadang nyimak tasbih tanggane. Kan ada kadang-kadang kita sujud itu di sebelah suka kedengeran gitu Pak? Sok gitu doang itu. Saking cepetnya kan, sok kedengeran itu kan? Mungkin semua ngomong-ngomong. Berarti kan kapan ngadepin ya sampean dadak nyimak bareng. Itu uji. Dan kita tidak menghendaki itu, tapi tiba-tiba datang kan? Nah, ujian itu harus dijawab, apa akan dibiarkan? Kita jadikan sebuah bacaan soal. Dijadikan soal terus apa mau dijawab gendang rampung? Dijawab. Zaman mau cocok pertanyaannya. Pengen lulus. Yes, aku dapat ijazah apa palsu, ijazahmu enggak pinter belajar. Pengujian orang isi soal. Sama aja bikin SIM teman. Enggak. Dikasih soal nggak ngisi, nggak apa, tahu udah dipanggil tuh ngambil SIM. Langsung buyang-buyung kayak ngono. Kalau ada praktek ditanjakan merosot. Praktek ada nanjak, ayo ini merosot. Berhenti, kita merosot. Soal teori ini orang ditulis, begitu praktek ya. Milih nggak jawab soal, milih nggak praktek, karena duitnya yang penting tembak aja, yang penting jadi. Pas tembak pas. Mulai dia calonnya antri. Nggak rangun lagi. Iya. Loh, iya itu. Bukan iya kan? Iya. Tuh. Syuting isi soal. Ujian praktek. Lah sampean soalnya aja nggak diisi, prakteknya enggak, terus pengen dianggap wong linuweh mergo lulus. Jadi sampean ra lulus ketemu Gusti Allah sampean. Duh, jane Gusti Allah sing ora padha apa sampean sing emang primen. Kula Pak sing dereng padha kali jenengan ngono kan penak udah. Kan itu. Ngono kok Ini. Kula dereng saged padha kali jenengan Pak. Aja Allah disalah-salahno wae beda. Sampeyan Islamnya padha karo aku kok. Itu kan cara Islam. Kalau sampean dan saya tidak pernah memaksakan orang harus sama dengan saya. Kan banyak orang Kristen juga nggak sama sama saya kok. Orang Hindu juga nggak sama, orang Buddha nggak sama. Dan kalau kita bicara agama, kalau sampean satanan, nggak mungkin jawabnya bingung. Di dunia ini agama yang duluan siapa? Agama apa? Yang menyebar di dunia ini. Islam bukan. Bingung tak? Oh, ini bingung gitu kok. Kalau kita melihat perjalanan apa? Ajaran agama.
Itu 1500 tahun sebelum Masehi itu mulai muncul agama dari Pakistan. Dekat daerah Sindhu. Akhirnya agama itu namanya agama Hindu. Itu 1500 tahun sebelum Masehi. Nabi Isa belum lahir kan kalau sebelum Masehi. 1500 tahun sebelum Nabi Isa lahir itu sudah ada agama di Sindhu sana. Ajaran Brahmana. Ini betul. 1000 tahun kemudian, 500 tahun sebelum Masehi muncul Buddha. Ini munculnya juga atas reaksi karena penolakan terhadap kasta-kasta. Dalam Hindu itu ada kasta. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, muncullah ajaran Sang Buddha Gautama. Itu 500 tahun sebelum Masehi. Halo. Sama ini beragama cuma buat itu. Kok sama jadi pedagang agama juga jangan-jangan. Bisa kan buat apa sama beragama? Sama nggak mau memahami agama itu. Jangan-jangan sama salah nilai agama. Halo. Kok tenang ya sana? Dan jauh sebelum itu, walaupun tidak disebut agama, sudah ada keyakinan. Apa monoteisme itu? Ada satu keyakinan di mana pada saat itu masyarakat hanya meyakini adanya satu Tuhan, tok udah. Dan dia tidak pernah menyebut nama. Yang nyebutnya Gusti Kang Purba Dumadi, Kang Akarya Jagat, disebut sama energi lah. Nah baru Islam datang di badan Muhammad itu pada abad ke-berapa? Ke-6 kan? Rasulullah lahir tahun 571, berkembang kemudian sampai ke Indonesia. Ini betul. Dibawa oleh beliaunya yang dari Persia kan waktu itu. Betul nggak? Belakangan. Tapi orang tua kita sudah mengamalkan Gusti Kang Maha Tunggal sudah sebelum dikenalkan Qul Huwallahu Ahad, sudah ada Gusti Kang Maha Tunggal jauh sebelum ada Hindu datang. Halo, ngomong aku wong Jawa. Kamu kita Allah itu yang meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada, Allahnya beda itu, mesti sama. Allah itu maha meliputi segala ruang dan waktu. Ruang yang ada isinya maupun ruang yang kosong dan tidak ada isinya, semua ada dalam liputan Allah. Allah juga maha meliputi orang-orang yang beriman, Allah juga meliputi orang-orang yang kafir. Allah juga meliputi orang-orang yang baik dan Allah juga meliputi orang-orang yang lain. Apa yang mau dimasalahkan? Kan yang enak kita bikin baik aja. Dua-duanya ada dalam liputan Allah. Baik punya siapa? Buruk? Lah iya, bukan punya sampean. Kenapa sampean masalahin? Kenapa enggak Robbana ma khalaqta hadza batilan? Tetaplah menjadi baik. Walaupun orang jelek. Bahkan tetaplah jadi baik walaupun orang menjelek-jelekan kita. Karena Allah itu maha baik. Ya benar. Nah, makanya kita diperintah wa'aksin kama aksana Allah ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kamu, wala tufsidu fil ardi, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau nggak boleh membuat kerusakan, yuk kita ayo bangun. Sing rusak dibangun ben dadi gak rusak. Kalau sing rusak cuman power, cuman apa? Apa sih? Anti power. Oh, di pamer-pamer nang grup bar. Apa nih rusak? Ampleng, udah tua.
wajar nang dunia itu kan. Nih, jalan Pak. Mesti sana. Kalau bicara Allah itu bicara menyeluruh udah. Dunia ini isinya apa sih Pak? Normal, bagus, buruk, utuh, rusak. Betul Mbak? Adanya di mana nih? Dunia. Banyak, sedikit. Adanya di mana? Sehat, sakit. Adanya di mana? Hidup, mati. Di mana? Muda, tua. Adanya di mana? Kaya, miskin. Iya kan? Betul enggak? Kuat, lemah. Adanya di mana? Dunia. Loh, siapapun yang masih hidup di dunia akan mengalami itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha summa araduhu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha summa tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan semua ini berpasang-pasangan. Termasuk yang ditumbuhkan oleh bumi dan semua yang ada pada dirimu. Ini yang mesti dua-dua itu. Makanya sampai ini pun genep. Bisa menghindari ini? Loh, kalau sampai sadar nggak bisa menghindari ini, sekarang sampai hidup di dunia kan maunya begini. Saya bisa baca itu. Makanya jadi egois. Pikiranmu jadi liar. Sampai maunya sehat jangan sakit kan? Ayo jawaban. Iya, manusia. Lah iya wis ngono ae lho, aku ngerti kok. Nah, zaman maunya sehat jangan sakit kan? Iya. Zaman maunya sugih, duit banyak jangan kurang kan? Iya. Nah iso nambah kan? Iya. Loh, enggak jujur ae. Iya. Zaman maunya ning dunia ini sugih kan? Iya. Pengen sugih apa pengen mana? Loh, nek wis sugih enggak pengen kurang kan? Iya. Ben sugih terus gitu loh. Betul apa tidak? Zaman maunya kan muda terus nggak usah tua gitu dong. Ya iya. Cuman kan maunya hidup terus kan nggak mau mati kan? Hah? Jawaban aku ngerti. Wes tak jawaban iya apa ora? Iya. Lah iya. Manusia bilang. Bila karepmu piye to? Mau apa sampean? Kalau nggak mau itu mau apa? Sebetulnya kalau itu yang sampean mau sudah disediakan oleh Allah. Lah apa sampean mikir pontang-pantingan kalau cuma sampean pengen sehat gak sakit, pengen muda gak tua, pengen kaya gak kena miskin dan tidak berkurang, pengen hidup gak pakai mati, sudah disediakan oleh Allah. Ning panggonane gak ning donya, Mas. Ning Akhirat. wis disediakno apa dereng? Sudah disediakan apa belum? Sudah toh? Lah sampean ora usah goleki. Hari nganggo. Sampean tahu tempatnya, udah belum sampean di situ. Kalau di dunia itu, ini buktikan boleh nanti pulang ngaji. Kalaupun sampean disiapin sego sak wakul, dipangan kabeh apa ora? Sepiring. Yang sepiring. Sampean pakaiannya 50 setel, pakaiannya 50 setel, dipakai semua enggak? Toh tetap dipakai 1 setel. Betul enggak? Itu tuh bakal amoh. Terus sampean golekne akeh ngoyo-ngoyo ben oleh akeh. Nek iso aja kurang, engko wis kelumpuk. Enggak kurang-kurang ditambah terus saldone. Kira-kira arep nggo apa? Arep digawa. Digawa apa ditinggal? Tinggal mati. Hah? Tinggal mati. Ujungnya kan dilepas. Lah apa sampean ngoyo-ngoyo? Lho nek sampean pengen urip terus, hidup terus enggak pakai mati, sudah disediakan oleh Allah untuk itu. Sampean pengen kaya enggak pakai miskin, udah disiapkan oleh Allah. Sampean mau hidup terus enggak pakai mati, udah disiapkan oleh Allah. Sampean pengen duwe bojo ayu, gak ganti-ganti, gak elek-elek bojo ayu terus, udah disiapkan oleh Allah. Sampean harus mangan enak terus, enggak diselingi mangan enggak enak, sudah disediakan. Perlu cari apa tidak? Tinggal sampean mau enggak bertempat di tempat itu. Udah disediakan. Tempatnya bukan di dunia, Mas, namanya. Neng di
Terus sampai nek subuhan ngono kae, utawa salat duha terus nyebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Lambemu ngono kuwi sadar apa mung halo. Kok nyatane kok ubur-ubur malah urip sing bakal mati, sehat bakal loro. Akeh bakal kurang. Sampeyan duwe akeh, sekarang sampeyan punya uang banyak. Buat apa? Tahu yang dipakai cuma seperlunya. Yang dipakai seperlunya kan, lebihnya dikasih-kasihin orang. Kasih warungnya Prapto, dikasih ke warung Tayuran, dikasih ke tukang gas, dikasih. Sampeyan sadar orang ini. Lah yo wis ngono sing ngatur siapa? Gusti Allah. Itu Allah saya. Allah saya sudah menyediakan, aku nggak ngoyo. Neng, aku pengen nempatin akhirat dari sekarang karena memang sudah disediakan.